Shadaqallahul Adzim. Aska kemana ya? Nggak tahu, mungkin nggak masuk. Tih, kamu buka puasa pakai apa? Kayaknya ibuku sudah masak ayam. Wah, enak tuh. Iya, enak. Yuk kita pulang. Hai teman-teman, ini ada takjil. Oh ya, makasih. Nah, Oh ya, makasih. Shadaqallahul Adzim. Tahu nggak, sekarang kemarin aku dapat jajanan banyak banget. Iya loh, kemarin itu dapat minuman, makanan, ciki, dan masih banyak lagi. lah kok aku nggak dikasih? Salah siapa kemarin kamu nggak masuk? Hai, ini takjil buatmu. Lah kok sedikit gak kayak teman-temanku kemarin banyak? Bersyukur Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rizki. Dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrohmanirrohim. Malam yashkuril qalilah, lam yashkuril katsira. Yang artinya, barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Nah, anak-anak, dari sabda Nabi tersebut bisa kita ambil maknanya bahwa kita sebagai umat manusia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak apabila kita tidak bisa mensyukuri sesuatu yang sedikit. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita rizki yang cukup. Ketika kita tidak bersyukur, pasti kita akan selalu meminta yang lebih dan yang lebih. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita sesuatu yang lebih, kita tetap tidak bersyukur. Mengapa? Karena kita tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit tadi. Nah, jadi benarlah sabda Nabi tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri sesuatu yang banyak apabila sesuatu yang sedikit saja tidak kita syukuri? Nah, anak-anak, kita sebagai umat manusia diingatkan bahwa kita selalu lalai dalam 3 nikmat Allah. Yang pertama, nikmat yang tampak pada diri kita, yang tampak pada mata kita. Yang kedua, nikmat yang kita harapkan kehadirannya, kita inginkan. Yang ketiga adalah nikmat yang tidak kita rasakan. Nah, kali ini kita akan membahas poin-poin mengenai 3 nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat yang nampak atau terlihat di mata kita. Apa itu nikmat yang nampak di mata kita? Seringkali kita tidak sadar akan nikmat itu. Contoh, kita memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki kakak, adik, atau keluarga yang bahagia. Itu semua adalah nikmat dari Allah, anak-anak. Sudah sepatutnya dan sepantasnya kita untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Tapi, seperti peringatan yang tadi, bahwa kita itu selalu lalai dalam nikmat yang tampak pada mata kita. Seringkali kita tidak bersyukur akan kehadiran keluarga yang bahagia, ada ayah, ada ibu, dan ada kakak serta adik. Kemudian, yang kedua adalah nikmat yang diharapkan kehadirannya. Contohnya, seringkali kita membandingkan nikmat yang Allah berikan
kepada kita dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Kita cenderung fokus pada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Contohnya, kita telah diberikan oleh Allah rezeki berupa motor yang bisa membantu anak-anak berangkat ke sekolah, kendaraan yang bisa mengantarkan anak-anak berangkat ke sekolah. Kita cenderung melihat ke teman kita atau ke orang lain yang justru mendapatkan nikmat yang berlebih. Contoh, temannya mempunyai mobil untuk berangkat ke sekolah. Kok aku cuma pakai motor, temanku pakai mobil? Nah, itu merupakan contoh kita tidak bersyukur. Kita selalu melihat orang lain. Kita ingat lagi bahwa sabda Rasulullah tadi, malam yashkuril qalila, lam yashkuril kathiro. Bagaimana mungkin kita akan mensyukuri nikmat yang banyak apabila kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit? Yang ketiga adalah nikmat yang tidak kita rasakan. Bayangan kita mungkin nikmat itu hanyalah motor yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang mewah, uang yang banyak. Bukan hanya itu saja anak-anak. Nikmat itu ada yang tidak kita rasakan, yang mana nikmat itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Contohnya, kita diberikan kesempatan oleh Allah bangun tidur. Bangun tidur itu merupakan nikmat dari Allah, di mana Allah masih memberikan waktu untuk kita berbuat baik di dunia ini. Seringkali hal tersebut tidak kita pikirkan dan tidak kita syukuri. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa bangun tidur, yang pastinya anak-anak sering amalkan. Kemudian, contoh nikmat yang lain yang tidak kita rasakan adalah kesehatan. Kita cenderung lalai dengan hal ini. Kebanyakan manusia, mereka akan bersyukur telah diberi kesehatan apabila mereka bangkit dari sakit. Tapi, ada lagi nikmat yang tidak sering kita syukuri. Contohnya, kesehatan. Nah, anak-anak, kesehatan itu juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seringkali manusia itu lalai jika telah diberi kesehatan oleh Allah. Mereka cenderung akan bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah ketika mereka dalam keadaan sakit dan baru sembuh dari sakit. Tapi setelah semuanya berlalu, mereka akan lalai lagi, tidak akan mengingat bahwa kesehatan itu adalah nikmat dari Allah. Nah, hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kita anak-anak, supaya kita lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat yang tidak kita rasakan kehadirannya. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia perlu dan harus selalu senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang Allah berikan, dan atas apa yang Allah beri kepada kita selama ini. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Sesungguhnya Allah menyayangi anak-anak yang solih dan senantiasa bersyukur. Mungkin ini yang bisa boleh saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan pemirsa channel SD Master. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.